oh lingkungannya gini, temannya pada gini, orang-orang ngomong gue ke gini gini gini. Nah, itu mungkin agak juga sedikit bingung, tapi aku tunjukin aja, ya aku begini sehari-hari seperti ini, seperti apa pada like umumnya laki-laki gitu. Jujur kalau aku pribadi gitu ya, karena aku sebelumnya belum pernah macam-macam sampai begitu gitu ya. Paling cuma macam-macam sampai begitu loh. Biasanya kita cuma bagian tengah ke atas doang gitu. Kalau misalnya sampai begitu belum pernah gitu. Sempat agak shock plus ada cerita lucu pada saat itu. Sebenarnya saya kurang dia udah ngorokannya gitu. Gue bangunin juga nggak tega kasihan ya, tapi udahlah gue bangunin aja gitu. Saya di posisi juga iya saya. Halo Mama and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Boba Bobo Bareng. Siapa ya teman Bobo Bareng kali ini? Ya kita lihat dan kita sambut Bobby Tince dan Anissa Nur Aziza. Hai. Halo Mbak Zoya. Kompak sekali ya kita hejo-hejo. Kita takut ketukar sama ulet keket sebenarnya. Karena pas di calling tempat lokasinya banyak daun-daun gitu. Iya banyak daun-daun biar seger kan kita berdua gitu. Jadi kali ini kita akan mengundang gitu ya Bobby dan Anissa karena kenapa sih gitu ya? Karena kalau waktu aku tahu mengundang Bobby sama Anissa nih, aku kepoin dong tentu saja di dunia maya gitu ya, bagaimana sih kegiatan mereka berdua. Terus ternyata banyak sekali peran-peran Bobby itu yang feminin gitu ya. Maaf aku potong. Oke. Pasti pas di googling, pas lihat foto aku lagi show, ini yang namanya Anissa ya gitu ya. Aku takut aku salah gak ya? Jadi pas lihat Bobby gitu ya. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa peran-peran feminin udah pasti lekat dengan istilah gay gitu ya, apalah LGBT lah apalah. Ternyata Bobby-nya santai-santai aja, nikah tuh sama Anissa gitu ya, terus punya anak tuh gitu ya. Nah peran-peran sebagai suami dan sebagai ayah sebenarnya tidak terganggu kan ya? Enggak, sama sekali enggak. Cuman meyakinkan orang sekitar, keluarga. Kalau keluarga dari dulu memang udah mendukung ya, jadi aku nggak perlu kasih yakin. Oh santai ya keluarga sama santai, karena emang dari gitu mulai ya? karir sebelum jadi main sinetron, dari off airnya, dari panggungnya, dari mau perjuangannya, mereka tahu semua perjalanan. Jadi begitu ketika jadi, oh ya udah, toh gue juga tahu aslinya Bobby seperti apa gitu. Tapi begitu sudah memutuskan untuk menikah, lalu kemudian menikah. Istri sedikit galau pertengahan, lalu kemudian gitu. tapi dengan mungkin dia lingkungannya gini, temannya pada gini, orang-orang ngomong gue ke gini. Nah, itu mungkin agak juga sedikit bingung, tapi aku tunjukin aja, ya aku begini sehari-hari seperti ini, seperti apa pada like umumnya laki-laki gitu. Pembuktian diranjang aman kan ya? Pembuktian diranjangnya aman, Mama and Dad. Yang penting kan itu. Jadi begitu orang ngomong sana sini, kenapa mereka antengnya? Kan diranjangnya baik-baik aja, tidak terbukti itu gosipnya gitu kan ya. Kan yang penting itu gitu ya. Selama masa pengenalan kalian ngomongin tentang, kan udah serius nih soal nikah nih. Tapi kalian pernah ngomongin tentang ekspektasi tentang kehidupan seksual nggak sih pada saat itu? Enggak. Karena kalau enggaknya kenceng banget bisa. Karena gini, aku dibesarin sama keluarga yang agak tabu untuk membahas masalah seksual ya sebetulnya. Gitu. Jadi dari kecil juga nggak pernah diajarin, nggak pernah ngomongin masalah seksual. Jadi begitu kena cewek juga harus menghormati perempuan gitu. Jadi kayak duduk juga kita agak deket aja, tapi nggak ada grepe gitu kan istilah sekarang gitu ya. Jadi kayak rangkul aja, nggak pakai nafsu gitu. Cuman ya udah jalanin gitu aja. Jadi kita mau memulai dengan ceweknya juga yang baik-baik, tiba-tiba kita harus celuput tadi tonjok lagi gitu. Dia juga soalnya ya adem ayem gitu. Jadi ada beberapa yang mantan sebelumnya gitu, dia ini liar gitu kan. Kalau ini gitu, begitu ketemu dianya yang duduk sila gitu kan. Anteng gitu ya. Gitu. Iya tadi juga kalau misalnya di ruang make up gitu ya, tadi ya Mama and Dad kita berdua sibuk gitu ya, entar kita bahas ini ya gitu ya. Sementara Mbak yang satu ini, si Teteh anteng aja gitu ya, make up, oh iya oke, baiklah gitu ya. Sebenarnya tertekan Mbak. Oh gitu, kamu tertekan ya? Bener kalau tertekan bilang aja loh, nggak apa-apa loh Anissa. Jadi selama proses pacaran gitu ya, pengenalan seperti itu nggak pernah ngomongin seks. Tapi dulunya melihat nggak sih sebagai sosok yang maksudnya melihat Anissa sebagai sosok yang seksi, Anissa juga ngelihat dia tuh kayaknya
ini kalau tidurin kayak gimana ya nih orang ini ya. Ini loh kan, kebayang gak sih? Yang mau jawab kamu apa aku nih? Kamu lah, kamu yang ngomong, kamu udah ngomong dari tadi. Nis, gimana Nis kamu ngelihatnya Nis? Apakah terlihat seksi dulu? Apa sih yang bikin menarik gitu dari seorang Bobby ini? Kalau aku sih nggak, maksudnya Tincenya atau bukan tincenya? Atau karena kan orang lu mana? kenalnya belum tince. Belum tince. Maksudnya Belum belum tahu tince. Cuman emang nggak ngelihat yang terlalu. Mungkin kalau zaman sekarang ngelihat gimana gitu. Kalau aku emang nggak ngelihat. Oh iya, oke lah, ganteng gitu. Jadi memperbaiki keturunan. Asik kan? Tapi penting. penting loh. Tapi kalau untuk ke arah sana nggak ada bayangan. Jadi sama nggak ada bayangan karena ya mungkin karena di keluarga nggak ada pernah setiap Nggak ada pembahasan edukasi nggak kali ada ya, pembahasan itu, jadi baca ya udah itu. selagi dia bisa ngebagian aku, ngebagian orang tua aku, yang paling penting oke jalanin gitu aja sih. Aku jadi kepo. Malam pertamanya bagaimana? Mereka ini orang-orang yang nggak pernah membahas tentang seks, ya nggak pernah dikasih seks edukasi juga gitu ya. Terus percobaan malam pertamanya itu bagaimana? Kata orang-orang, ada yang bilang sakit lah, ada yang bisa langsung oke, ada yang bisa semalaman. Nah kalau kalian gimana ceritanya? Kalau aku malam kedua, karena malam pertama itu Karena kita nikah bulan puasa. belum puasa. Jadi terus dia harus pulang ke rumah orang tua dulu untuk rapiin barang-barang. Besok aku jemput ke rumah karena di rumah juga lagi banyak saudara. Nggak memungkinkan untuk kita malam pertama di rumah. Berisik. Dan juga ribet kalau misalnya harus karena persiapan mendadak. Bapaknya kan nembak harus tanggal 5 bulan 7. Kita nggak persiapan untuk dana juga persiapan. nggak terlalu banyak pada saat itu. Jadi kita akad buka puasa Akad dulu aja deh, bareng-bareng. resepsinya gampang Nggak deh gitu nyiapin ya. bulan madu kemana karena kekontak bulan puasa juga gitu. Jadi hari kedua, begitu hari kedua, jujur kalau aku pribadi gitu ya, karena aku sebelumnya belum pernah macam-macam sampai begitu gitu ya, paling cuma Macam-macam sampai Sampai begitu begitu. loh. biasanya kita cuma bagian tengah ke atas doang gitu. Kalau misalnya sampai begitu belum pernah gitu. Sempat agak shock plus ada cerita lucu pada saat itu. Sebenarnya saya Nggak apa-apa. jadi gini, jadi aku kan kalau kita gitu ya, kalau aku mungkin karena aku nikah udah umurnya 32 ke atas, jadi 32. Jadi Emang Anissa umur berapa waktu itu? 20. 20. 20. 20. Dia lupa lo umur bininya. 20 yang lain mah cewek mana? 22 kayaknya deh. 20. 20 ya. Cewek yang mana? Deng deng. Iya, 20, aku 232. 20 ke 21. Nah, apa namanya? Jadi lupa mau ngomong sampai mana tuh. Oh jadi kurang lebih 10-11 tahun ya gitu ya. Ya, jadi Jadi ada kejadian apa? Jadi begitu pas malam pertama gitu, kan kita kalau orang udah berumur itu biasanya, kalau aku sendiri ya gitu, kita harus ngumpulin mood gitu, kita harus membagi pikiran kita. Kalau aku ya, kayak sekarang aja udah punya anak gitu ya, pagi sampai sore buat anak, sore ke malam pengen me time sendiri aja. Kadang-kadang juga kalau kerjaan aku harus butuh kayak gue me time nyari ide-ide buat apa karena kita posting pun pakai ide gitu kan, harus mikir gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mau ngatur seksnya itu harus bener-bener moodnya enak. Pada situ kita udah ngatur moodnya enak nih. Set begitu lagi enak-enak, set tiba-tiba supir datang. Duk gitu. Siapa sih ini, gue bilang gitu. Pas turun ke bawah, ya Pak, kenapa Pak? Dia Pak mau ngambilin kunci. Oh ya Pak, udah gitu. Mulai lagi ke atas dong. Pas mulai lagi Udah drop, say. Gak bangun sampai subuh. Gak bangun lagi sampai subuh. Jadi kita mulai lagi kayak panik sendiri gitu. Wah, gue mulai dari mana nih? Gue bilang gitu kan. Gue beresin dari mana nih? Gue ngulang dari atas bawah, dari bawah atas, depan belakang. Gak bisa gitu. Sampai dia, karena udah nggak mood. ayo, sampai gue ditarik-tarik, ayo gitu. Kata gue, kok gak bangun-bangun? Apa salah di mana? Gue bilang gitu. Nggak diajak ngomong dulu. Penis, kenapa kamu kok diem-diem aja nih? Nggak tahu istriku udah pusing gitu. Tapi akhirnya udah kesana-sana kan udah mulai mengatur, moodnya gimana gitu. Oh gitu. Sekarang juga gitu, kalau misalnya kita lumayan walaupun di rumah aja kita kerjaannya di handphone sama di mikir gitu kan. Udah waktunya habis buat anak, tiba-tiba aku udah lagi pengen, terus dianya lagi haid. Kalau enggak aku lagi pengen, terus dianya lagi udah kelelahan. Aku juga nggak bisa minta yang gimana-gimana gitu ya. Kasihan dia dari pagi nggak istirahat, gak tidur siang juga. Udah aku santai gitu ya. Terus kalau misalnya tadi akunya lagi nggak mood karena banyak pikiran harus dikerja segala macam, dia udah pakai lingerie dong, dikirimin foto cepret gitu kan. Secara tidak langsung, Abi cepat pulang gitu kan. Gitu. Sebenarnya kita di sana lagi ngelobi klien gitu kan. Jadi kita bagi dua ya. Satu sisi gue pengen nyenengin bini gue biar cepat pulang, tapi belum kelar ngobrolnya gimana ya. Ya udah buru-buru pulang. Sampai sana kurang dia udah ngorok kan ya gitu. Gue bangunin juga nggak tega kasihan ya, tapi udahlah gue bangunin aja gitu. Sayang, di posisi juga iya sayang. Sayang tapi ambil posisi.
Baiklah, gue demen banget ya begini nih. Gimana supaya tetap mempertahankan mood? Kayaknya kan moodnya suka telisipan begitu ya, kayak gitu. Anissa gimana tuh, Nis? Kalau mood aku karena kan sekarang masih tidur sama anak, jadi kita ngeliatnya kondisinya di anak udah tidur, bapaknya masuk belum tidur nyenyak. Jadi ngeliat moodnya sekarang ke anak sih, sekarang nggak terlalu yang kalau aku ya seminggu ya wajib lah berapa kali, cuman lebih mikir anak karena takut keganggu. Kadang kita lagi main kepalanya nengok ngeliatin ke anak kemarin gitu. juga gitu, jadi baru kemarin gitu tiba-tiba baru mulai sebentar udah cuangi, jadi bini gue yang satu ini ngelain bapaknya nih ngelain anaknya gitu. Gitu kan jadinya kan repot sendiri, aku juga jadi nggak tega, ya Allah gue kejam amat, bini gue lagi begini masih gue kerjain juga gitu. Ini jadi sebenarnya, tapi kenapa kalau boleh tahu kenapa nggak anak dipisah aja gitu untuk jadi kita lagi renov rumah satu untuk kita persiapkan buat pindah ke sana. Nah sekarang yang rumah sekarang itu belum cukup untuk misahin anak-anak. Anak ada 2 kan, jadi ada tapi sama tega nggak nanti kan banyak juga orang yang punya rumahnya juga gede, anak punya nursery room sendiri ya buat anak sendiri, tapi tetap disuruh tidur rame-rame. Nah yang ini udah mulai, jadi kayak dia suka bercandain, Udah pembahasan. Bunda pengen bobo dong di sebelah Abi, masa nggak boleh? Awalnya nggak mau dia, lama-lama dia pindah ke sini. Lama dia ngerti, Bunda sebelah Abi aja, biar Bunda sama Abi, kakak di sana aja. Dia udah mulai mojo, sudah mulai bisa sekarang. Misalnya kakak mau bobo di bawah ya sama Teteh, sama si Mbak di rumah gitu. Jadi udah minta sendiri gitu. Bunda sama Abi aja. Karena disindir-sindir terus sama emaknya. Itu juga kayaknya enggak. Kasih kode mamanya sih sebenarnya, bukan disindir-sindir, kasih kode-kode Dia halus. kayaknya udah ngerti juga gitu, kayak misalnya di bioskop aku pegangan tangan. Kenapa sih Bunda sama Abi selalu aja pegangan tangan sama ini? Kakak bosen ngelihatnya. Dia buang gitu. Pengen Tapi berduaan nggak dikasih terus. pengertian ya, karena kan biasa itu ya, anak tuh pasti akan ada cemburunya gitu ya. Anaknya ada berapa anaknya? 2 ya kalau nggak salah ya, laki apa perempuan? Cewek cowok. Cewek cowok. Nah biasanya suka cemburu gitu kan ya, salah satunya, atau misalnya ngerasa bingung. Tapi itu adalah seks edukasi yang paling tepat sebenarnya mom and dad untuk kita kasih kepada anak-anak. Jadi pada saat kemesraan gitu ya, kemesraan yang ditunjukkan sama ibu bapaknya itu mungkin kadang-kadang anak-anak gross banget sih, aduh ngapain sih, aneh gitu. Tapi kasih aja bahwa loh, bukannya kamu senang kalau misalnya ayah sama bunda itu saling sayang gitu. Jadi diingetin kayak gitu. Jadi itu kan adalah pesan seks edukasi yang pertama, karena cinta pertamanya si anak perempuan kan pada ayahnya gitu, dan cinta kalau sama ibunya itu biasanya itu lebih pada karena ibu yang lebih komunikatif gitu ya. Kadang-kadang sama orang tua tuh anak tuh punya komunikasi yang love and hate gitu ya. Tapi prosesnya belajar cinta pertama tuh ya dari kalian berdua. Justru bagus tuh kalian sering mesra-mesraan, gandengan tangan. Jadi anak belajar, oh kalau anak yang cowok belajar, nanti kalau aku punya cewek, punya pacar, kalau aku sayang, aku akan gandeng tangannya dia, aku akan perlakukan seperti itu, walaupun dia ngambek-ngambek gitu kan ya. Jadi kita kasih seks edukasinya. Seks edukasinya adalah dengan kasih tau, misalnya kalian pegangan tangan atau ciuman depan anak gitu ya. Kasih tau bahwa ya ayah sama bunda ciuman kan sebagai suami dan istri karena kami saling sayang. Jadi supaya dia belajar bahwa nanti kalau kamu mau ciuman, kalau bisa cinta aja misalnya, konteksnya jelas, kalian punya relationship gitu kan ya. Ini ayah dan bunda nih kayak begini gitu, dan saling sayang itu dalam kehidupan pernikahan tuh wajar. Jangan sampai dia ngerasa nanti kok pegangan aja risih, mau ini risih gitu. Justru buat mereka-mereka yang agak PDA depan anak-anak, buat aku sih sebenarnya lebih aman.